Selamat pagi Pak Bob, Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi. Pagi Luar biasa. Ya. Pak Bob, ada momen-momen yang sangat menarik dan unik. Pertama itu Pak Bob pada saat mendarat sudah mulus dan mau turun ke apron itu menitikkan air mata. Dan kami yang pertama dengan ibu menonton ukiran-ukiran Asmat di ruang tunggu itu. Karena saya sambil ambil gambar, ibu tidak tahu kenapa titik air mata itu. Ya, Pak Bupati, apakah ada Pak Bupati dulu atau ibu dulu? Santai saja. Iya. Ada Pak Fidel. Ya, memang saya waktu saat landing saya sudah ada cucurkan air mata. Waktu masuk dan mulus sampai dengan pesawat parkir, turun itu saya terharu dan membayangkan perjalanan Asmat, karena saya 20 tahun di sini. Jadi saya memulai dengan perjalanan di EWR dengan kebutuhan masyarakat di sini untuk akses keluar yang begitu berat, susah, dan waktu kami ditambah lagi dengan waktu kami mencanangkan untuk bisa memperpanjang runway dan cukup gila sedikit, memberikan alokasi pembiayaan yang besar untuk pembangunan bandara itu. Banyak orang yang pesimis juga bahwa itu tidak mungkin. Ini tanah berawa benar berlumpur. Yang kondisi tanah seperti ini, dan mana bisa. Jadi, dan itu menjadi tantangan tersendiri untuk saya. Karena saya memang terlibat langsung dan berjuang untuk bagaimana supaya itu bisa terwujud dalam berbagai diskusi. Ya, puji Tuhan, itu karena pas landingnya itu mulus dengan antusias masyarakat itu yang membuat saya hanyut juga dalam suasana itu. Jadi akhirnya ya menitikkan air mata itu, ya itu perasaan ekspresi saya untuk gembiraan, tapi dengan dia serta dengan rasa syukur yang mendalam kepada Tuhan bahwa ternyata yang kebanyakan orang bilang tidak bisa, itu bagi Tuhan bisa. Itu yang membuat saya lebih memang berat. Syukur karena perjalanan itu kami karena memang sedikit mendapat dukungan mayoritas dari DPR, jadi itu yang kalau tidak juga kita berat. Ya, betul. Dari berbagai orang-orang intelektual, bukan intelektual Asmat, tanah yang ini banyak juga yang berpikir bahwa itu tidak akan mungkin. Tapi puji Tuhan, dan momentum kemarin itu sudah hanya itu spontanitas ya begitulah.
yang terjadi. Jadi Pak Fidel itu saya hanya berbahagia saja karena pesawat itu bisa mendarat dengan mulus. Begini Bapak, saya itu sangat terharu dengan semua yang terjadi di tanggal 10 itu. Kenapa seperti itu? Saya sambil melihat gambar, saya merenungkan dan saya dalam hati berdoa, Tuhan terjawab di hari ini. Biarlah kebesaran Tuhan itu disaksikan oleh semua masyarakat Asmat. Di tanggal 10 itu semua akses akan mudah, terutama contoh biasa keberangkatan masyarakat yang selalu mengalami kendala pasti telepon, Mama tolong Kak saya tiket atau satu seat, bisa minta tolong sama Bapak, bisa bantu saya Kak, saya boleh menjawab ke mereka. Itu memang bukan hak saya, tetapi nanti saya coba, saya bisa menyampaikan. Kalau memang ada ya syukur, kalau tidak ya syukur. Saya tidak bisa disalahkan. Saya kasih tahu ke masyarakat kalau mereka menghubungi saya tentang pesawat-pesawat. Nah itu pertama. Kedua, dengan adanya pesawat besar masuk di Asmat, dengan sendirinya perekonomian masyarakat itu mudah. Karena akses keluar masuk itu bisa mempermudah jual beli masyarakat. Contohnya masyarakat di Ewer yang jauh-jauh ini nanti dengan sendirinya ke depan itu akan semua terjawab begitu. Contohnya, contoh kecil yang masyarakat yang sudah ada di pintu bandara, kadang itu dengan penerbangan yang masih kecil, itu mereka jualannya tidak laku, bawa pulang, nanti besok lagi datang taruh, pulang. Kalau syukurlah seperti souvenir kan masih bisa bertahan, tapi kalau seperti yang sayur, kepiting, yang lain-lain itu udang itu kan pasti rusak. Syukur kalau seperti yang lain bisa berpikir seperti kita lewat, sudah biar kita beli, sudah masyarakat punya barang, biar mereka pulang begitu. Makanya saya sebelum pesawat mendarat itu saya duduk, saya berdoa, saya menangis. Tuhan, hari ini Tuhan biar kebesaran Tuhan itu saksikan oleh semua masyarakat Asmat begitu, supaya semua terjawab. Nah itu saja dari saya. Mama menangis lagi. Minta maaf Mama, ya, karena memang momentum yang unik menurut saya. Mama lihat, perhatikan gambar, air mata juga turun. Nah, Pak Bupati sebelum turun, air mata bahagia itu juga terwujud. Mama, tidak apa-apa, Pak Bupati, silakan ya. Kasihan ada air mata tuh yang siap. Mungkin Pak Bupati ya. Pak Bu, berkali-kali juga kemarin pada momen itu saya memetik pernyataan Pak Bu, ini merajut benang merah ibarat Yohanes Pembaptis Pak Bu, misi yang membuka jalan keselamatan itu, dan Pak Bu melanjutkannya dan terjadi dengan bandara dari Berumput sampai Tikar Baja, dan Pak Bu menggenapi perjalanan itu dengan pesawat berbadan lebar dan bandara yang bisa didarati pesawat berbadan lebar. Kenapa Pak Bu berkali-kali menyampaikan itu? Ya, jadi begini, memang benar, jadi bandara ini kan milik Keuskupan, dan Keuskupannya memulai misi Katolik, dan perjalanannya cukup panjang begitu, dari tanah jadi Tikar Baja. Jadi kalau waktu Keuskupan kan tanah saja. Iya. Setelah diserahkan ke pemerintah di era tahun 80-an, peningkatannya jadi Tikar Baja. Nah, sampai dengan 2016 mulai peningkatan menjadi
aspal ya. Itu saya melanjutkan, saya dan Pak Tom melanjutkan apa yang dilakukan oleh Bapak Yuven. Memang dalam berbagai kesempatan almarhum itu dalam kapasitas dia sebagai bupati waktu itu bermimpi kalau bisa, kalau lihat jalur penerbangan sekarang ini arah selatan ini susah, jadi mulai dari Merauke, Asmat, Timika, ke Tualka, ke Ambon kah, atau ke Sorong kah, itu agak susah. Jadi belum pingin sekali untuk bisa itu terwujud. Dan ya memang kalau dilihat waktu itu ya begitu, dengan saya dan Pak Tom kita berani sekali, maksudnya nekat sekali menginvestasikan sebagian besar uang rakyat melalui APBD Asmat itu di bandara itu. Itu 4 tahun berturut-turut itu, ya itu ratusan miliar kita taruh di situ. Itu dari Kabupaten Asmat ditambah dengan provinsi. Jadi memang seperti itu. Jadi kita ya memang waktu Tuhan lah. Jadi waktu kesempatan itu terjadi saat saya dan Pak Tom melanjutkan apa yang Bapak Ibu dan mimpi itu semua kita wujudkan. Itu hanya karena memang bukan keinginan, tapi memang itu kebutuhan sangat mutlak untuk mengapa itu kita lakukan. Karena ya kalau kita lihat perjalanan Asmat ini kan sebenarnya sudah terlanjur dikenal oleh dunia. Banyak orang ingin datang ke Asmat, tapi mau sampai di Asmat itu susah. Terutama terkendala dengan transportasi. Itu sebabnya kita mencoba untuk peningkatan Bandara Air itu dengan tujuan utamanya itu akses, mempermudah masuk keluar masyarakat, baik dari Asmat keluar maupun yang masuk ke Asmat. Itu yang mendorong kita sehingga kita cukup juga dalam perjalanan itu menghabiskan kurang lebih 370-an atau hampir 400-an untuk penyelesaian Bandara Air. Itu hanya APBD, kita tidak hitung APBN. Itu memang karena memang kebutuhan. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pesawat itu ya proses-proses masyarakat untuk urusan-urusan keluarga, urusan pemerintahan, bisnis bisa berjalan lancar. Apalagi kalau bisa sampai di Merauke. Ya, sebagian ASN kita di sini kan semua asetnya ada di Merauke, keluarga ada di Merauke. Nanti kita semua jadi provinsi sendiri juga, jadi itu kan kita pasti akan arahnya ke Merauke. Tapi kabarnya Pak Bu, tanggal 20 ini sudah mulai beroperasi dan ada yang sudah mulai memesan tiket. Apa benar? Kalau pesan tiket sih tidak, tapi karena ini kita kan kado 76 tahun. 76 tahun. Indonesia merdeka. Masyarakat Asmat baru menikmati pesawat itu. Jadi kita mintakan mulai penerbangan regulernya dimulai tanggal 20. Tanggal 20. Hari Jumat. Jadi ada masyarakat yang nanti nanti kita harap begitu. Jadi ya untuk
Untuk masyarakat TWR ya nanti kita beri kesempatan mereka untuk penerbangan pertama ini ke Merauke, ke sana, ke Timika. Itu Untuk merasakan pesawat Ya, berbadan lebar ya. gitu. mereka juga bisa menikmati bahwa 76 tahun kita merdeka, ya kehadiran negara selalu ada. Pesawat ini juga adalah itu bukti nyata bahwa pembangunan itu menjangkau mereka yang belum terjangkau, menyapa mereka yang belum tersentuh. Ya, jadi kira-kira begitu. Jadi tanggal 20 Agustus ini sudah dipastikan.